Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dalilah dalam acara Kabar Sepekan. Pemirsa, debt collector diamankan. Polisi ungkap dugaan penipuan dan penggelapan mobil kredit di Kota Metro. Seorang debt collector berinisial MA alias Ari di Kota Metro Provinsi Lampung diamankan polisi atas dugaan penipuan penggelapan mobil kredit. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Polda Lampung mengungkap kasus dugaan penggelapan mobil dengan modus over alih kredit yang meresahkan masyarakat. Polisi menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan serta pengumpulan alat bukti yang cukup. MA alias Ari yang dikenal sebagai debt collector di Kota Metro resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam praktik penggelapan mobil kredit yang merugikan korban. Dari keterangan polisi, unit mobil yang diduga digelapkan merupakan Toyota Kijang Innova dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bukti transfer dan dokumen pendukung lainnya. Tempat kejadian perkara berada di Kecamatan Metro Utara. Saat ditanya terkait proses penangkapan, Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Rizky Dwi Cahyo menyebut tersangka bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan. Ia juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus penggelapan mobil tersebut, meski belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Menanggapi apakah adanya keterlibatan institusi atau lembaga tertentu yang membackingi oknum debt collector, Kasat Reskrim menegaskan hingga saat ini belum ditemukan ke arah tersebut. Ia menekankan bahwa kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Lalu setelah kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kami mengumpulkan alat bukti, dan pada malam ini kami menetapkan tersangka inisial MA alias Ari sebagai tersangka malam ini. Untuk yang bersangkutan, ini merupakan debt collector yang sudah cukup terkenal di Kota Metro, dan memang sudah cukup banyak meresahkan masyarakat. Untuk barang buktinya apa yang kita amankan? Ya, untuk barang bukti sendiri, jadi untuk unit mobil yang sudah dihilangkan, yang memang sudah tidak berada di tangan si pelapor, adalah unit Innova. Jadi kami hanya memberikan daftar pencarian barang bukti, namun untuk barang bukti lainnya adalah berupa bukti transfer dan lain sebagainya. Ya, untuk TKP yang dilaporkan saat ini adalah di wilayah Metro Utara, tepatnya di Kelurahan Karangrejo. Ada sempat ada perlawanan, Bang? Ya, untuk perlawanan tidak ada. Dia datang dengan kooperatif. Untuk sampai dengan saat ini dimungkinkan akan ada tersangka lain, namun belum bisa kami konfirmasi terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Ada sedikit Bang terkait informasi ada intervensi. Untuk sampai saat ini tidak ada. Tapi ada keterlibatan institusi atau lembaga yang membackingi oknum ini nggak sih, Bang? Untuk sampai saat ini tidak ada. Jadi kalau ada seperti apa, Bang? Ya, yang jelas pada intinya satu hal, rekan-rekan. Kami adalah representasi dari penegakan hukum di Indonesia. Representasi dari negara. Dan negara tidak boleh kalah dengan oknum-oknum preman. Jadi saya tekankan kepada rekan-rekan semua, apabila ada oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan dari pekerjaan apapun, akan saya proses lanjut dan akan saya tindak tegas. Pasal disangkakan apa nih, Pak? Ya, untuk pasal disangkakan kita menganut KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 492 dan pasal 486 KUHP. Berlapisnya, ketika ada masyarakat yang menjadi korban, jangan takut untuk melapor. Silakan laporkan ke Polres, akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Untuk bukti transfer tadi sekitar berapa juta, Bang? Ya. Untuk bukti transfer lebih kurang sekitar 28 juta. Jadi modusnya pada saat korban hendak melaksanakan over kredit, jadi korban ini merupakan seorang debitur untuk unit mobil Innova, lalu tersangka menawarkan, terjadilah sebuah kesepakatan, namun over kredit tersebut tidak
jadi dilaksanakan dan sampai sekarang uniknya tidak diketahui keberadaannya di mana. Pada masyarakat, apabila ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara melawan hukum, maka barang tersebut adalah sebuah tindak pidana. Silahkan melaporkan ke Polres Metro. Akan kami tindak lanjuti. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Atas perbuatannya, MA alias Ari disangkakan melanggar pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Polisi mengimbau masyarakat Kota Metro pada umumnya untuk segera melapor ke Polres Metro apabila menemukan praktik serupa atau tindakan melawan hukum lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Metro, Mavi Saburai TV melaporkan. Darurat jalan rusak, warga Metro Utara timbun Jalan Patimura demi selamatkan pengendara. Kerusakan parah Jalan Patimura di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, terutama di musim hujan seringkali membahayakan pengendara, memicu kecelakaan dan kendaraan tersangkut menjadi ancaman utama. Kondisi jalan rusak tersebut mendorong masyarakat bergerak cepat. Sejak awal bulan Ramadan, warga memilih turun tangan melakukan penimbunan lubang secara swadaya demi keselamatan bersama. Ketua Paguyuban Banjarsari Bersatu Supriyanto mengatakan kondisi Jalan Patimura sangat memprihatinkan, terlebih saat memasuki bulan suci Ramadan, yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Terutama menjelang Lebaran, sembari menunggu perbaikan dari pemerintah Provinsi Lampung, warga berinisiatif menguruk jalan berlubang sebagai bentuk partisipasi nyata. Menurutnya, aksi gotong royong tersebut sedikit banyak membantu pengguna jalan. Arus lalu lintas di Jalan Patimura Metro Utara kini terasa lebih lancar dibanding sebelumnya. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tidak lagi terlalu kesulitan saat melintas di titik-titik yang telah ditimbun. Meski begitu, ia mengaku penimbunan belum menyeluruh karena keterbatasan material. Paguyuban dan warga pun membuka pintu selebar-lebarnya bagi para donatur baik perusahaan maupun masyarakat umum yang ingin membantu material untuk perbaikan jalan rusak di Patimura. Di tengah proses dan kewenangan pemerintah yang masih berjalan, warga memilih tidak tinggal diam. Mereka ingin memastikan jalan provinsi di wilayah Metro Utara itu tidak lagi memakan korban. Karena kondisi jalan di Patimura ini, apalagi bulan puasa ini, ya sangat memprihatinkan. Kita sebagai masyarakat, sebagai paguyuban yang sifatnya bersosial, sambil menunggu dibangunnya oleh pemerintah provinsi, kita berpartisipasi untuk menimbun. Itu karena apa? Kita kalau bisa mengurangi hal-hal yang kita inginkan, seperti misalnya kecelakaan. Nah, memang ada sebagian kecil mobil yang kecil itu nyangkut, itu yang perlu kami perhatikan, gitu kan begitu. Nah, alhamdulillah setelah kami laksanakan penimbunan, ya masyarakat pengguna jalan agak terbantulah, akhirnya lebih lancar begitu kan. Ya, gitu aja. Kita targetnya sudah 100% tertimbun atau belum? Sebetulnya belum. Cuman kami sebagai paguyuban cuman mengancungkan tangan, kalau ada yang donatur membelikan material, kami siap untuk membantu, itu aja. Nah, ini dari Paguyuban Banjarsari Bersatu plus masyarakat Banjarsari gitu. Siap untuk melaksanakan. Orang secara pribadi atau dari pengusaha yang berbaik hati, kami siap untuk melaksanakan menghamparan jalan batu itu gitu aja. Dari pemerintah gimana Pak? Kalau pemerintah saya maklum ya, karena ya sekarang lagi proses, mungkin lagi proses administrasi. Kalau setahu saya lewat media katanya tahun 2024 ini akan dibangun. 2026 ini mau dibangun. Tapi kami juga menunggulah, sambil menunggu proses itu kita berpartisipasi untuk menimbun yang kira-kira apa? Antisipasi ban, apalagi di bulan puasa menjelang Lebaran itu kan itu aja. Bagi pengguna jalan, hati-hati karena ini belum maksimal bagi kami
untuk penimbun-nimbun jalan ini, pemerintah ya harapan kami segera dikerjakan lah gitu aja. Udah parah banget ya. Ya, karena banyak yang sudah rusak begitu. Aksi swadaya ini menjadi potret kepedulian sosial warga Kota Metro terhadap keselamatan publik. Di tengah keterbatasan, warga menunjukkan bahwa gotong royong masih menjadi kekuatan utama masyarakat. Namun di balik semua itu, terselip harapan besar masyarakat agar perbaikan Jalan Patimura Metro Utara segera direalisasikan secara permanen demi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas warga setiap hari. Dari Kota Metro, Mahfisa Burai TV melaporkan. Pemirsa, aksi Kobe berselfie di gang sempit Kota Metro berakhir dramatis. 2 pemuda nyaris dimasa. 2 orang pemuda di Kota Metro Lampung diamankan warga usai melakukan aksi koboi dengan mengacungkan senpi sembari berjalan menyusuri gang. Meski sempat melawan saat akan dibawa ke kantor polisi, namun dengan upaya yang cukup alot, akhirnya kedua pemuda tersebut mampu dilumpuhkan. Warga Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung menggeruduk sebuah tempat kos yang menjadi persembunyian 2 pemuda koboi meresahkan. Keduanya hampir saja dimasa lantaran menghebohkan masyarakat dengan aksi todong senpi sembari berkeliling gang. Ketegangan sempat memuncak sebelum aparat tiba di lokasi. Beruntung petugas dari Polres Kota Metro segera datang dan mengamankan keduanya dari amuk massa. 2 pemuda berinisial LF dan AD tersebut akhirnya dibawa petugas beserta barang bukti sepucuk senjata api rakitan berikut 3 butir amunisi. Penangkapan ini menjadi langkah cepat aparat dalam meredam potensi konflik warga. Senjata api jenis revolver itu diakui didapat kedua pemuda asal Sumatera Selatan tersebut dari seseorang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Senjata api rakitan itu dibeli dengan harga Rp500.000 dan rencananya akan digunakan untuk sekedar menjaga diri. Namun, kepemilikan senjata api tanpa izin tetap merupakan tindak pidana serius yang membahayakan keamanan publik. Tapi dapat dari mana? Dari hiburan malam di Mesuji, Pak. Berapa belinya? 500. 500. Amunisinya beli dari mana? Langsung ada amunisi, Pak. Udah pernah dipakai belum? Belum. Belum pernah. Tujuannya apa sih beli itu? Buat jaga-jaga aja, Pak. Nyesel nggak beli akhirnya jadi masalah ini? Nyesel, Pak. Kenapa waktu itu sampai ngeluarin senjata sama warga? Udah takut, Pak, dikejar sama parang. Tapi nggak ada maksud buat nembak dia. Nggak ada. Ya, untuk 2 tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan menggunakan senjata api tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Metro. Mereka dijerat menggunakan pasal tentang kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 15 tahun. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa peredaran senpi ilegal di Lampung masih menjadi ancaman nyata bagi ketertiban dan keselamatan masyarakat. Dari Kota Metro, Mahfisa Burai TV melaporkan. Ringankan beban masyarakat di bulan puasa, Pemda gelar pasar murah. Guna meringankan beban masyarakat di Kabupaten Pesawaran selama bulan suci Ramadan dan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pesawaran gelar pasar murah di 7 titik di kabupaten setempat. Hal itu diungkapkan Bupati Pesawaran Nanda Indira saat dikonfirmasi di sela kegiatan pasar murah di lapangan Solahuddin, Desa Negeri Sakti pada Selasa 24 Februari 2026. Dikatakan, meskipun saat ini pemerintah dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah Pesawaran berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan beban masyarakat melalui kegiatan pasar murah tersebut.
Jadi nggak semua kecamatan ada pasar murah, tapi udah maksimal ini ya Pak Rajab untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok untuk masyarakat kita di kawasan Sawaran. Pesan saya dengan adanya pasar murah ini, insya Allah akan membantu masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhannya memenuhi kebutuhannya di dapur yang pasti. Kami baru bisa memaksimalkan kebutuhan hari ini di beras yang pasti utama. Berikutnya telur, terus ada terigu, ada minyak, dan ada bawang merah. Yang insya Allah harganya di bawah pasar. Dijamin insya Allah. Doain nanti puasa tahun depan atau hari-hari berikutnya bisa maksimal. Kembali lagi ke 11 titik. Ditambahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pesawaran, Arazak mengatakan, untuk setiap titik pasar murah ditarget sekitar 500 orang lebih. Pasalnya, ada beberapa warga hanya membeli beberapa item bahan pokok, di mana ada beberapa bahan pokok yakni beras, minyak goreng, gula, terigu, bawang merah, dan telur. Untuk satu paket bahan pokok dibanderol dengan harga Rp151.000, sedangkan untuk harga per item bahan pokok yakni beras 5 kg dengan harga Rp56.000, gula 1 gram Rp13.000, minyak goreng 1 liter Rp500.000, terigu 1 kg Rp8.000, telur Rp24.000 per kilogram, dan bawang merah Rp35.000 per kilogram. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Dalilah serta kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.